Audio Jungle. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kita kembali lagi ke Get Along with English, materi pekan ke-7 untuk kelas 11. Oke, sebelum lanjut video ini, video materi kita untuk pekan ini, saya mau menanyakan kabar kalian. I hope everything is going well, meskipun kita masih dalam masa pandemi. Saya berharap kalian masih tetap sehat, tetap bahagia, tetap happy, dan tetap semangat meskipun banyak tugas dari guru. Ternyata sekolah online itu tetap banyak tugas ya. Nah, tidak apa-apa, kalian tetap semangat aja. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, misalnya langsung saja. Materi pekan ke-7 ini, misalnya hanya ingin melanjutkan lagi, mereview lagi materi kita yang dari pekan ke-5. Karena pekan lalu kita mengadakan ulangan harian, dan misalnya masih sangat menunggu bagi siswa-siswa yang belum mengumpulkan tugasnya untuk memenuhi nilai ulangan hariannya. Jadi kita lanjutkan saja bahwa untuk kelas 11 di pekan ke-7 ini kita masih membahas tentang opinion and thought. Jadi opinion and thought itu kita sudah belajar ini untuk pekan ketiga dengan yang ini. Misalnya hanya mereview lagi, yaitu opini dan thought itu tentunya tentang pendapat kita, tentang pikiran kita terhadap suatu hal. Misalnya mencoba membacakan ulang agar merefresh lagi ingatan kita tentang opini ini. Opini merupakan sebuah teks atau dialog yang mengandung pendapat tentang suatu hal. Biasanya opini satu sama lain itu berbeda atau bertentangan, tergantung pada sudut pandang mana kita memihak. Nah, ketika kita memberikan atau mengekspresikan opini kita, penting sekali untuk memberikan alasannya untuk mendukung opini itu sendiri. Kata kerja yang biasanya digunakan dalam opini adalah agree, believe, recount, doubt, assume, dan agree, and think. Nah, ini kalian bisa baca sendiri materi ini di modul kalian, misalnya hanya sedikit menambahkan saja. Jadi opini itu ya tentang pendapat kita. Tentunya itu dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya menjelaskan dalam bahasa Indonesia agar kalian lebih paham bahwa opini itu adalah pendapat kalian terhadap satu hal. Jadi misalnya kalian mendengar satu berita atau melihat suatu pernyataan. Nah, kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian atau opini kalian. Dalam bahasa Inggris, biasanya kata-kata yang digunakan ketika kita mengekspresikan suatu pendapat atau menyampaikan suatu opini, ya ada kata-katanya di bawah ini. Agree, believe, recount, doubt, assume, don't agree, and think. Oke, kita lanjut saja materinya. Karena bagian ini yang di layar kalian ini adalah materi yang sudah saya jelaskan. Kita langsung saja ke materi berikutnya yang ini. Nah, coba kalian langsung masuk di halaman 9. Di situ ada dialog dalam kotak berwarna hijau. Misalkan mencoba menjawab. Misal berharap juga kalian di rumah ketika mendengarkan video ini bisa mencoba mengulang bagaimana cara misalnya membacakan dialog ini. Agar kalian juga berlatih secara speaking bagaimana pronounce well kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Oke, terutama ya kalimat yang ada di kotak berwarna hijau ini. Oke, we try. What's your opinion of smoking? I'm not sure. For me, it's important that children do not smoke. But do you think it's a good idea that people can smoke in shops and buses? I don't think so. Children use buses too. So what do you think about stopping smoking everywhere in Jakarta? I think that's a good idea. Kalian bisa tentunya paham dong isi dari dialog ini tentang seseorang yang bertanya kepada temannya bagaimana pendapat dia tentang merokok. Nah, menurut dia, rokok itu nggak penting, apalagi kalau untuk anak-anak. Tidak penting bagi seorang anak atau anak-anak untuk merokok. Nah,
Dia tanya lagi pertanyaannya kedua, apakah orang itu bisa merokok di toko-toko atau di bus? Nah, dia mengatakan lagi bahwa dia tidak berpikir seperti itu karena anak-anak juga menggunakan bis. Nih. Jadi, so what do you think about stopping smoking everywhere in Jakarta? Jadi dia tanya lagi, gimana pendapatmu andaikan ada peraturan yang mengharuskan bahwa rokok itu dihentikan saja di manapun di Jakarta. Nah, dia bilang itu ide yang bagus. Nah, gitu ya. Jadi ini tentang pernyataan tentang rokok. Apakah itu penting atau tidak? Di sini tugas kalian, misalnya meminta kalian untuk mencari artinya. Jadi di tugas pertama kalian untuk pekan ke-7 ini, yaitu kalian harus mengartikan semua isi yang ada di dalam dialog ini. Jadi biar kalian lebih paham. Kan tadi misalnya sudah menjelaskan artinya. Hanya misalnya ingin kalian menemukan sendiri artinya by Google atau mau pakai kamus pun terserah. Misalnya berharap kalian menemukan sendiri artinya agar lebih paham. Kemudian setelah kalian menemukan artinya, kalian tulis ulang. Tulis ulang ininya di balik modul ini, di belakang kertas modul ini. Lanjutkan tugas kalian di sini, di task 2. Jadi tugas pertama tadi, misalnya ulang, tugas pertama kalian yaitu harus mengartikan dialog yang ada di box warna hijau. Kemudian tugas kedua, kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di kotak warna pink ini. Itu nomor 1, misalnya coba bantu. What are they talking about in the dialogue above? Jadi pertanyaan nomor 1 itu tentang apa yang mereka bicarakan pada teks di atas, dialog di atas. Kemudian nomor 2, identify the expression of giving opinion from the dialogue. Coba tentukan yang mana pada dialog itu ekspresi yang mengungkapkan sebuah pendapat. Kemudian di nomor 3, kalian harus identify the expressions of responding opinion. Mengidentifikasi kalimat atau ungkapan yang merespon opini tersebut. Kan tadi di nomor 1 yaitu giving, memberikan opini. Yang ketiga, responnya terhadap opini itu. Jadi kalian harus mencari di dialog ini. Setelah kalian artikan, saya yakin kalian akan lebih paham. Setelahnya, jawaban kalian untuk nomor 2 ini kalian boleh tuliskan di box yang berwarna putih. Sudah sediakan. Nah, jika sudah mengerjakan ini, kita lanjut lagi materinya. Sedikit, misalnya hanya ingin membantu kalian agar lebih paham lagi. Oh, tidak. Berikut adalah ungkapan giving opinion dalam menanggapi sebuah pernyataan yang sama. Jadi ada satu pernyataan yang sama, tapi cara untuk meresponnya, cara memberi opininya berbeda-beda. Jadi ada 10 jenis. Bisa akan bacakan. Misal harap kalian mencoba untuk mengucapkan ulang kalimat yang misalnya sampaikan di video ini. Nomor 1. In my opinion, this one would be better. Artinya bisa kalian baca di sini sendiri. Misalnya ulang. In my opinion, this one would be better. Nomor 2. To my mind, this one's better. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu artinya sama. Cuma kata-katanya berbeda. 3. If you ask me, this one's better. Jadi masih sama ya. Nomor 4. To my way of thinking, this one's fine. Nomor 5. In my view, this one is best. Nomor 6. Now, what I think? That one's best. 7. I would say that one's better. Nomor 8. What I think is that one's better. For me, the one's better. 10. I tell you what I think that one's best. That one's best. Jadi dari nomor 1 sampai 10 ini ungkapannya sama-sama menyatakan bahwa satu benda itu yang paling baik. Jadi kalian bisa sendiri baca artinya. Jadi ketika merespon sebuah opini dalam bahasa Inggris itu bisa berbagai macam kata ya. Intinya seperti sama saja dengan ungkapan dalam bahasa Indonesia. Nah, Laila harap kalian bisa paham materi ini dan ingat tugasnya ada 2 tadi di sini.
mengartikan yang ini, kemudian nomor 2 menjawab pertanyaan yang ada di box warna pink. Oke. Saya kira cukup. Jika ada materi yang belum kalian pahami, kalian boleh tanyakan di kolom komentar atau di grup-grup messenger kita. Ingat untuk tugas kali ini karena termasuk mudah, misalnya hanya memberikan waktu sampai Senin saja dan saya sangat berharap kalian bisa mengumpulkannya tepat waktu. Semakin kalian mengulur waktu untuk mengumpulkan tugas akan semakin bertumpuk juga tugas yang akan kalian kerjakan dan itu akan membuat kalian malas. Lebih baik tidak ya, usahakan untuk selalu mengerjakan sesuatu tepat waktu. Karena tepat waktu dan disiplin insya Allah akan membuat kalian lebih sukses dan lebih bisa memanage waktu kalian agar kalian lebih baik lagi ke depannya ya. Misalnya kira cukup untuk pekan ini. See you next video. Stay happy, stay healthy young people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.